Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abda'u bismillahi musta'ina rabin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa anuksani wa anna khaira khalqihi Muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati antum semua. Kita lanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas dari Kutaib yang mulia, yaitu cara mudah mengajak anak untuk melakukan sholat. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya anak melakukan sholat itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada anak tersebut, terutama kepada keluarganya. Akan tetapi di sebagian mungkin keluarga merasakan betapa susahnya, betapa sulitnya membiasakan anak untuk mengerjakan sholat. Pada karena itu, jangan lupa bahwa yang pertama kali harus kita lakukan isti'anah kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam mendidik anak kita. Kemudian setelah itu kita menempuh ikhtiar yang tentunya yang disyariatkan dan berdasar pengalaman dari para ulama yang memang telah melakukannya. Nah, di antaranya yang kita bahas dalam pertemuan ini yaitu 92 cara mudah mengajak anak untuk melakukan sholat. Telah berlalu kurang lebih 24 poin cara mudah mengajak anak untuk sholat. Poin berikutnya yang ke-25, istakhdim uslubal hirman ahyanan, yaitu menggunakan metode penahanan sesekali. Jadi menggunakan metode penahanan sesekali. Seperti apa yang dimaksud? Yang pertama, atau metode ini dibagi dua. Yang pertama atifiyun, yaitu kasih sayang. Maksudnya, ketika anak enggan melakukan sholat, maka kita tidak misalnya menciumnya, memeluknya, atau memberikan perhatian yang beda dengan kalau ia mau melaksanakan sholat. Metode ini mungkin lebih dekat kepada al-hajar, yaitu membiarkannya, tetapi ini enggak. Ini agak sesekali aja kita membiarkan anak dari sikap kita yang biasanya. Mungkin pas kita
ketemu dengan anak, kita memeluknya, mencium keningnya, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak dia enggan sholat, maka kita berikan perhatian lain alias tidak memeluknya, tidak menciumnya, atau tidak memberikan perhatian yang biasa kita berikan kepada anak. Tiada lain ini agar anak berpikir. Tentu anak akan paham, kenapa Abi atau Umi tidak seperti biasanya. Agar anak dia perhatian bahwa orang tuanya menginginkan anaknya untuk mengerjakan sholat. Nah, biasanya anak penasaran kenapa Abi Umi seperti ini. Nah, kita jelaskan. Nah, aku ingin Ananda mengerjakan sholat. Yang kedua, mengenakan uslub penahanan kepada anak, dan ini sekali, yaitu dengan dari segi materi. Maksudnya, kita tidak memberinya hadiah. Atau mungkin kalau kita biasa memberikan uang jajan per hari, misal 10.000. Nah, mungkin kita tahan dulu hari ini. Nah, nanti anak minta, Abi atau Umi, aku mau jajan misalnya. Nah, kita ajak dialog. Nah, apakah udah sholat belum? Atau lain sebagainya. Atau misalnya biasanya anak tiap minggu ngajak jalan-jalan. Nah, di hari Minggu mungkin anak udah siap-siap. Abi atau Umi, kita sekarang hari Minggu misalnya. Maka kita jadwalnya apa? Pergi keluar atau jalan-jalan. Nah, kita dialog sama anak. Nah, apakah engkau udah sholat? Nah, atau misalnya apakah Ananda tadi subuh sholat ke masjid? Dan lain sebagainya. Ini tidak lain adalah memberikan perhatian kepada anak bahwa orang tua menginginkan anaknya untuk mengerjakan sholat. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ke-26. Memuji yang tidak berlebihan di sekitar kerabat keluarga. Alias kita mungkin berdekatan dengan, kalau kita mungkin dengan orang tua atau mertua, ini terkadang ya. Atau mungkin sekarang via telepon, mungkin sekali video call. Nah, tatkala kita menghubungi keluarga atau mungkin kita di sekitar keluarga sedang ziarah, silaturahim dan lain sebagainya, maka kita ungkapkan perasaan bangga di depan kerabat dengan mengucapkan Alhamdulillah, Ananda tadi pagi sholat berjamaah ke masjid. Alhamdulillah Ananda hari ini menjaga sholat 5 waktu. Atau misalnya Alhamdulillah Ananda pada minggu ini full, tidak bolong-bolong dalam sholatnya. Hal ini tiada lain adalah untuk memberikan motivasi pada anak untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan amal salih. Walaupun kita tidak akan lepas dari yang namanya riya, alias ada aja bangga dalam hati. Oleh karena itu, kita memberikan pujian seperti ini kalau dirasa aman dari rasa riya yang akan timbul dari anak karena memberikan pujian di depan keluarganya. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-28. Wahdhur li auladika asyritatan video ta'limatan jadabatan anil wudu wa shalah. Orang tua memberikan kepada anak-anaknya tampilan video yang mengajarkan tata cara wudu dan sholat yang menarik. Dan biasanya anak
ya tertarik dengan mungkin tampilan video atau gerak-gerak, sehingga anak termotivasi atau menambah wawasan lain tentang tata cara sholat. Walaupun di poin ke-13 kurang lebih, anjuran membelikan buku-buku yang berwarna atau yang bergambar. Karena anak biasanya senang dengan meniru, senang dengan melihat, atau mungkin sebagian senang mendengarkan. Jadi berbagai macam cara yang kita tempuh dari mungkin poin 13 memberikan buku panduan yang bergambar tentang wudhu dan sholat. Nah di poin ke-28 ini orang tua memberikan, atau mungkin sekarang bukan memberikan, cukup download aja mungkin ya. Download di YouTube tata cara sholat bagi anak. Nah ini banyak insya Allah. Maka sekali mungkin nonton bareng-bareng dengan mungkin anaknya mengajak, nah ayo Abi punya video baru misalnya. Nah, anak tertarik apa itu, atau anak penasaran. Nah, mari kita tonton bareng-bareng. Maka dengan kita memberikan video ini plus mendampingi, sekaligus barangkali dari video mungkin ada kekurangan, maka kita tambahkan. Ya. Karena mungkin tidak didapatkan yang sempurna baik dari video atau mungkin dari buku yang bergambar. Kemudian poin yang ke-29, qum bi amalin munafasah baina abna'il jiran fil muhafadhati ala shalah fil masjid. Yaitu kita mengadakan perlombaan antara anak tetangga tentang menjaga sholat berjamaah di masjid. Nah ini pun sama, mungkin ada kaitan dengan 20, poin ke-26. Dirasa kalau misalnya jauh dari riya dan juga tujuannya apa? Untuk memberikan motivasi. Bukan untuk pamer. Bukan untuk mempertontonkan kelebihan anak kita di depan khalayak ramai. Atau ini misalnya anak kita yang rajin. Kita yakin anak tetangga nggak begitu perhatian misalnya. Atau sebaliknya, anak kita yang mungkin bolong-bolong sholatnya. Tetangga dekat, anaknya rajin. Nah ini pun sama untuk memotivasi anak kita agar termotivasi ingin sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya tidak untuk merendahkan bagi yang mungkin bolong-bolong, dan juga tidak untuk memberikan sombong kepada orang yang rajin sholatnya. Nah ini semua yaitu mengadakan perlombaan antara anak tetangga, tujuannya adalah untuk memotivasi dan memberikan semangat, dan juga agar orang yang atau anak yang sudah senantiasa sholat berjamaah di masjid minimal bisa menjaganya. Kemudian diberikan hadiah kepada mereka yang rajin sholatnya, dan juga kepada mereka yang mungkin belum rajin dikasih juga motivasi. Mungkin beberapa hadiah, cuman mungkin dibedakan nilai hadiahnya. Nah ini mungkin poin yang ke-29, memberikan hadiah yang sebelumnya diadakan perlombaan. Hanya saja dalam perlombaan ini, untuk hadiahnya tidak diambil dari iuran peserta. Ya bisa mungkin dari uang saku keluarga, atau mungkin ya orang tuanya, abinya memberikan hadiah sebagai bentuk perhatian kepada anaknya yang telah melaksanakan atau menjaga sholat berjamaah di masjid. Poin yang ke-30, nafid talabati auladika al-ma'qulah bisyarati an yuaddu as-salata fi awqatiha. Tunaikan permintaan anak-anakmu yang masuk akal.
Ya mungkin tidak terlalu mahal dan juga mungkin tidak terlalu murah. Ya sedang-sedang aja yang mungkin sebagai motivasi anak telah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian anak meminta sesuatu yang mungkin kita mampu, maka orang tua segera menunaikannya. Dan di sini wa alla yakuna dzalika mutarridan. Nah, ini semua tidak diberikan secara terus-menerus. Ya, mungkin sesekali aja. Sesekali memberikan hadiah atau memenuhi keinginan anak karena telah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Poin ke-31. Udhkur li auladika qasasan li askhasin ya'rifunahum bitarikina lissalah. Kaifa hayatuhum akhlaquhum adamu taufiqihim az-zulumah fi wujuhihim. Orang tua menyebutkan kisah-kisah bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ini tentu diambil dari kitab-kitab hadis yang sahih. Dan ini ada. Ya. Kalau yang sebelumnya, poin yang sebelumnya yang telah kita bahas adalah menyebutkan kisah-kisah orang yang soleh, yang taat kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Nah ini sebaliknya. Menyebutkan kisah-kisah orang yang lalai terhadap sholat. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana akhlak mereka, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam hadis yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW mengisahkan bahwa syaitan menyebarkan 3 tali ke setiap Bani Adam menjelang mereka tidur. Alias kalau mau tidur malam, syaitan itu menyebar 3 tali. Nah, masing-masing 3 tali ini akan terurai dengan 3 hal pula. Tali yang pertama akan terurai dengan doa. Maka oleh karena itu, selain sebelum tidur berdoa, juga bangun tidur. Dan bangun tidurnya berdoa yang khusyuk. Atau mungkin anak belum bisa fokus, mungkin anak sambil ngantuk-ngantuk, nah kita ajarkan. Dan biasanya kita cukup 1 doa aja biasanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terkadang setelah itu anak tidur lagi. Nah, maka ditambahkan doa yang lain. Doa yang ma'thur, yang sahih, bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa bangun tidur. Setelah doa tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ditambah dengan doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian berdoa lagi, Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Kemudian membaca doa atau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, yaitu Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Sampai akhir ayat. Nah, tiada lain doa ini disebutkan atau kita doakan, bacakan, mudah-mudahan dengan doa ini anak beranjak dari tempat tidurnya. Karena kebanyakan anak kalau dibangunkan ya bangun, kemudian tidur lagi. Nah, kita sampaikan kepada anak kisah bagaimana syaitan menyebar 3 tali kepada setiap Bani Adam menjelang tidurnya. Tali yang pertama akan terurai dengan doa tadi. Tali yang kedua dengan berwudu, alias anak harus beranjak dari tempat tidurnya menuju WC. Nah, di sini jangan sampai kan anak udah bangun, udah didoakan, nah kita tinggalkan. Enggak. Langsung kita tuntun. Atau mungkin kita pangku, dipeluknya, disayanginya. Dibawa ke hammam. Kita bacakan doa sebelum masuk WC. Nah, tentunya adab-adab harus kita terapkan, adab-adab memasuki WC. Atau mungkin anak setelah itu kita ya suruh pipis dulu, atau kita tunggu, kemudian kita siramin, kemudian kita wudukan. Anak kan masih bangun tidur. Nah, setelah itu anak ajak sholat. Ajak sholat berjamaah ke masjid. Maka hasil dari orang yang melakukan 3 hal tadi, berdoa setelah bangun tidur, berwudu, kemudian sholat, maka dalam hadis yang sahih tadi Rasulullah menyebutkan orang tersebut akan bermuka ceria, wajahnya ceria. Kenapa? Karena telah menguraikan 3 ikatan syaitan. Dan ini terbukti. Bisa mungkin kita lihat anak begitu ceria atau orang tua yang tadi berdoa, berwudu, kemudian sholat, akan kelihatan mukanya, Masya Allah gitu. Dan sebaliknya bagi orang yang tidak berdoa bangun tidur, tidak berwudu, dan tidak sholat, kita bisa lihat, buktikan. Mukanya kalau bangun terkadang ya, seseringnya bukan terkadang ya, telat. Mukanya pucat. Gak ada tanda cahaya. Kenapa? Karena dia telah terikat oleh tali yang ditebar oleh syaitan. Nah, ini ada contoh kisah hadis sahih. Bagaimana kondisi anak atau orang yang bangun tidur, berdoa, berwudu, dan sholat. Dengan orang yang tidak berdoa, tidak berwudu, dan tidak sholat. Nah, dengan kisah ini agar anak termotivasi, oh seperti ini kondisinya di dunia sekarang. Belum di akhirat, di dunia. Sehingga anak termotivasi dengan kisah-kisah yang diambil dari hadis yang sahih tentunya. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir dari segmen yang pertama ini, la tusajji'uhum 'ala adh-dhahabi lil masjid faqat bal 'ala tabkiri ilaihi. Orang tua tidak memotivasi anak pergi ke masjid saja. Artinya mungkin setelah adzan berkumandang masih di rumah, kemudian juga mungkin belum berwudu, atau mungkin ke masjid setelah iqamat, enggak. Tetapi orang tua harus berusaha bagaimana mengajak anak sebelum adzan berkumandang. Alias ketika adzan berkumandang udah siap di masjid. Ini mungkin sebagian kondisi, ya. Karena kalau keutamaan sholat sunnah tentunya di masjid, di rumah, ya tentunya di rumah.
Cuman sesekali mungkin mengingatkan kepada anak untuk sholat berjamaah sebelum adzan berkumandang itu udah ada di masjid. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja terlebih dahulu, kurang lebih berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin tentang cara mudah mendidik anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya poin yang ke-33, yaitu jilsatun munfaridatun ma'a waladik fi ghurfatihi aw ghurfatik tudzakkiruhu wa turaghibuhu bis shalah tu'ti nata'ija thayyibah biidznillah. Yaitu duduk bareng, ngobrol, dan mungkin tidak di kafe itu ya ngobrolnya. Di tempat yang tentunya pertama anak senang dan mungkin murah. Ya, bisa di kamar anak yang dikira anak senang untuk ngobrol. Atau sebaliknya, mungkin anak diajak ke kamar kita. Atau di tempat-tempat yang anak senang untuk ngobrol. Karena terkadang anak gak mau diganggu, anak cuek, bahkan mungkin dipanggil juga enggak perhatian. Jadi memilih tempat yang dan waktu yang cocok untuk anak ngobrol bareng. Nah, ketika anak sudah siap untuk diajak ngobrol, maka kita ingatkan, berikan motivasi tentang pentingnya sholat. Dan dengan demikian, insya Allah ini akan memberikan hasil yang bagus biidznillah subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-34, kita memukulnya. Tetapi memukul ini apabila anak setelah usia 10 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in sinin wadribuhum lil ashir. Perintahlah anak-anak kalian sholat ketika mereka usia 7 tahun dan pukullah usia 10 tahun apabila belum melaksanakan sholat. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa memukul ini bukan tujuan menyiksa, tapi mendidik. Dan tentunya memukulnya dengan dhawabit, dengan kaidah-kaidah, tidak menyakiti, tidak memukul wajah. Ini hanya mengingatkan saja, yaitu agar anak perhatian dengan usianya yang telah 10 tahun, agar hendak melaksanakan sholat. Dan pemukulan ini dilakukan dengan orang tua, tidak dengan yang lain. Dengan orang tua, agar timbul kasih sayang lain dengan memukul anak karena enggan melaksanakan sholat. Nah, di sini bahwa orang tua melakukan hal ini karena anaknya abasa bi'iradihi atau bi'aghradihi. Anak main-main dengan tujuannya. Udah 10 tahun disuruh malah mungkin cengengesan atau disuruh malah tidak perhatian dan sebagainya. Maka di sini orang tua memukul anak tersebut apabila tidak mau sholat. Sikap orang tua memukul ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia memukul bukan karena benci, tapi sayang. Karena Allah telah memerintah
Dan Rasulullah SAW juga memerintah kepada anak untuk melakukan ibadah sholat. Poin yang ke-35. Da' waladaka yastafidu wa yatamatta'u birihlatil jama'iyah allati tunazzimuha halaqatu tahfidil Qur'an fil masjid. Memberikan kesempatan anak untuk rihlah, jalan-jalan keluar bersama teman-temannya. Mungkin ada di tempat kita tinggal, pihak DKI mungkin mengajak anak jalan-jalan jauh dari rumah atau dari kompleknya, agar anak merasakan suasana lain. Dan kita akan memperhatikan, akan mengetahui tabiat asli setiap kita apabila diajak safar. Misalnya dia menjaga waktu sholatnya, atau dia mungkin pemarah, dia orang baik, dan lain sebagainya. Itu kita akan mengetahuinya ketika diantaranya sedang safar. Jadi poin yang ke-35 ini membiarkan anak untuk safar atau rilah bersama temannya. Yang tentunya teman di sini teman yang salih, teman yang bertakwa kepada Allah, agar membiasakan anak untuk menjaga sholat tepat pada waktunya. Bahwa kalau mungkin di tempat tinggal, di kompleks, mungkin sholat serba nyaman. Airnya banyak, tempat sholatnya nyaman, bersih, rapi, dan lain sebagainya. Lain hanya kalau di tempat safar misalnya. Apakah mungkin rihlah hanya ke gunung atau ke tempat-tempat yang jauh dari tempat kita tinggal, akan beda suasananya, akan beda fasilitasnya. Sehingga anak, alhamdulillah mungkin kalau di tempat saya tinggal serba nyaman, tidak ada kekurangannya. Lain hanya di tempat yang jauh dari tempat tinggal. Mungkin kita waktu sholat gak bisa mandi dulu karena mungkin air terbatas, atau mungkin takut ditinggal sama teman, dan lain sebagainya. Sehingga demikian tertanam dalam hati anak, saya akan menjaga sholat dimanapun dan kapanpun, terutama mungkin di tempat ia tinggal. Sahabat jemaah Islam rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-36, hendaknya orang tua menjadi qudwah bagi anak-anaknya. Jadi orang tua yang harus mencontoh terlebih dahulu. Mencontoh dalam hal apa? Dalam menjaga sholat. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita mudah untuk disuruh untuk sholat, kita terlebih dahulu yang menjaga sholat. Wudu sebelum adzan berkumandang, ketika adzan meninggalkan aktivitas, menjawab adzan, berdoa setelahnya. Kemudian kita juga mengajak anak untuk siap-siap. Setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah dulu, pergi ke masjid. Nah, dengan demikian kita telah memberikan contoh dan diharapkan anak melihat kita. Sambil kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik agar keluarga, terutama anak-anak, mau mengerjakan sholat di masjid. Yang ke-37, awid auladaka ala an yudzakkira ba'dhuhum ba'dha bis-shalah. Membiasakan anak-anak kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Alias kalau anak kita misalnya udah menjadi qudwah bagi teman yang lainnya, sholat berjamaah di masjid, tidak susah untuk dibangunkan. Nah, kita kasih motivasi kepada anak keberanian untuk mengajak, mengingatkan teman-temannya sholat. Karena mungkin sebagian keluarga gak perhatian kepada anak. Anak kan masih kecil, anak masih senang main, biar aja lah.
Anak main sendiri, senang-senang sendiri, mumpung kecil misalnya. Nah ini tentu tidak bagus. Nah apabila anak kita, alhamdulillah udah terbiasa melaksanakan sholat, kasih motivasi untuk mengajak teman-temannya. Mengingatkan teman-temannya untuk melaksanakan sholat. Di sini kita tidak cukup merasa soleh sendiri. Biar yang penting anak saya rajin sholat. Nah, enggak. Kita harus memiliki rasa empati. Rasa ingin mengajak anak kebaikan. Yaitu mengingatkan anak orang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, diharapkan dari poin yang ini, ketiga 7, bahwa anak memiliki rasa empati dan juga perhatian, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Sahabat gempa Islam rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-38. Uktub ba'dal ahkamil muta'alliqah bitariki shalah fi dunya wal akhirah. Ala waraqatin bisyaklin jadabin wa khatin kabirin wadihin wa alliqha fi makanin barizin minal manzil. Yang ke-38 ini adalah menulis stiker atau membuat stiker mungkin ya. Membuat stiker kalau sekarang yang berkaitan dengan perintah sholat atau ukubah orang yang meninggalkan sholat di kertas dengan bentuk yang sangat menarik. Mungkin bisa dengan backgroundnya yang diperbagus, tulisannya diperjelas. Ini ditempel di tempat yang sering kelihatan di rumah. Ya, di mana aja gitu. Yang penting bisa kelihatan, nampak oleh anak-anak. Sehingga mungkin anak tatkala mungkin mau keluar atau misalnya pas di rumah senantiasa melihat stiker itu. Yaitu motivasi tentang keutamaan menjaga sholat atau sebaliknya memberikan perhatian akibat atau dosa orang yang enggan melaksanakan sholat. Poin yang ke-39. Terus menerus alahha ala auladika bisolah. Terus menerus mengajak anak sholat. Wantabih dilafdi alahha walaysa mujarrada amrin adin. Tetapi di sini kita terus menerus mengajak anak sholat bukan hanya mengajak saja. Ya orang tua terkadang, nah sholat yuk. Anak cuek. Atau anak nggak perhatian. Udah tinggalkan. Enggak. Setelah kita mengajak anak sholat, terutama anak sedang main, dan terutama sekarang fitnah besar itu HP. Anak itu jarang ia memenuhi permintaan orang tua terkecuali HP-nya diangkat atau HP-nya diambil. Ini fitnah zaman sekarang. Maka di sini tatkala anak belum perhatian, kita tidak cukup hanya mengajaknya, mengingatkannya, tidak. Kita mungkin kalau bisa dirangkul, dipangku anak tersebut, diajak berwudu dulu, kemudian ajak untuk sholat. Wal takun tariqatuka maqbulatan ghairu munafirah. Akan tetapi cara mengajak ini, terus menerus mengingatkan sholat ini dengan cara yang diterima oleh anak, tidak membuat anak menjauh. Kadang-kadang orang tua kasar misalnya, memukulnya, kalau enggak misalnya dipukul. Sementara anak ya, namanya juga anak-anak ya. Kita mungkin bisa melihat ke belakang dulu kita seperti apa.
Nah, ini anak-anak kita namanya juga anak-anak kok. Maka di sini tatkala kita terus-menerus mengajak anak sholat, tapi dengan cara yang disenangi oleh anak, tidak membuat anak takut atau anak trauma misalnya. Poin yang ke-40. Istakhdimil iha'il ijabi. Menggunakan ungkapan yang positif. Menggunakan ungkapan yang menarik, positif. Seperti apa ucapannya? Misalnya di sini, akidun tash'uru bi annaka sa'idun li'annaka sallaita al-yawma jami'al furud fi waqtiha. Benar, engkau merasakan bahagia. Atau misalnya akid, ya. Ya, benar atau betul, benar sekali bahwa engkau bahagia. Kenapa? Karena engkau sholat hari ini tepat waktunya yang 5 waktu. Nah, ini seperti pujian ya, tapi diungkapkan oleh orang tua. Ya, orang tua merasakan, atau mungkin anak belum merasakan, tapi kita coba merasakan. Nah, engkau hari ini bahagia loh. Kenapa? Engkau telah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Atau ungkapan lain yang menjadikan anak itu, oh Masya Allah gitu ya. Nah, sehingga anak, dia enggan untuk meninggalkan sholat. Atau mungkin kita tebak-tebakan, nah ayo, siapa orang yang terkaya seantara dunia ini? Nah, mungkin anak banyak lihat mungkin di Android atau di YouTube dan sebagainya, urutan orang terkaya sedunia. Nah, kita mungkin sekali ini tebak-tebakan, nah yo, tebak siapa orang yang terkaya di dunia ini. Nah, mungkin anak akan menjawab fulan, fulan, dan lain sebagainya. Nah, kita sebutkan hadis Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah bersabda, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, setelah anak cerita panjang lebar, nah baru kita jelaskan. Nah, bahwa Rasul kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang terkaya di sisi Allah adalah orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, mungkin anak terheran, masa mungkin ya. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda. Nah, sehingga anak termotivasi selain melaksanakan 5 waktu, ia juga ingin diantaranya mungkin melaksanakan qobliyah subuh. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-41, mungkin sebelum terakhir. Ij'al lilladzi yuhafidhu 'ala sholati makanatan mumayyizatan 'indak. Memberikan kelebihan atau posisi lebih bagi anak yang melaksanakan sholat. Nah, seperti apa kita menjadikan anak melebihkan dari yang lainnya karena ia telah melaksanakan sholat? Ka'an tusyawirahu fi ba'dil umur. Misalnya, engkau mengajaknya diskusi dalam berbagai hal. Alias anak itu diberikan perhatian, dia dipercaya untuk mengungkapkan misalnya pendapatnya atau mungkin ia menolaknya. Pokoknya anak itu diperhatikan oleh kita. Sehingga anak merasa diperhatikan, anak pede. Nah, di sini kita mudah untuk mengajak anak sholat. Atau misalnya tashabahu ma'ak. Atau misalnya kita mengajaknya untuk bareng. Baik itu mungkin jalan-jalan, pergi ke pasar, atau ke tempat yang ia senang. Al-muhim a'tihi ba'dal
salahiyat allati tumayyizuhu an ghairihi mimman la yuhafidhu ala shalah. Yang penting adalah engkau memberikan kepadanya kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah tentunya ini mungkin kalau dirasa aman juga, karena terkadang kalau kita punya banyak anak, melebihkan yang lain tanpa yang lainnya, ini juga akan menjadikan masalah. Tentunya kalau dirasa aman, maka kita memberikan kelebihan kepada anak tersebut, agar anak lebih semangat dan yang lainnya termotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih sampai sekarang 41 poin yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallahu, masyaallah, jazakallahu khairan. Ustaz, kembali